akan membahas tentang pengertian riba, jenis-jenis riba, dasar hukum riba, dan cara menjauhi diri dari riba. Baik, yang pertama yaitu pengertian riba. Riba adalah istilah yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, anak perbankan syariah. Dalam transaksi jual beli, tentu sebagai seorang penjual mengharapkan adanya keuntungan maksimal. Namun jika jumlahnya melebihi batas, maka akan menjadi haram hukumnya. Nah, apa sih riba itu? Pengertian riba adalah sebuah ketentuan nilai tambahan dengan melebihkan jumlah nominal pinjaman saat dilakukannya pelunasan. Adapun besaran bunga tersebut tergantung pada persentase tertentu yang dibebankan kepada si peminjam. Secara etimologi atau secara bahasa, dalam bahasa Arab, riba adalah kelebihan atau tambahan, az-ziyadah. Adapun kelebihan tersebut secara umum mencakup semua tambahan terhadap nilai pokok uang, nilai pokok utang ataupun kekayaan. Sementara itu dari segi terminologinya, pengertian riba adalah nilai tambahan atau pembayaran utang yang melebihi jumlah piutang dan telah ditentukan sebelumnya oleh salah satu pihak atas kesepakatan bersama. Baik, yang selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis riba. Yang pertama itu ada riba nasyah. Riba nasyah adalah riba yang dilakukan pada masa jahiliyah. Pada masa tersebut, riba sudah cukup menyebar luas karena memiliki keuntungan yang besar pada saat itu. Seorang peminjam akan membayar tambahan jika ia telat membayar hutang. Imam At-Tabari meriwayatkan bahwa pada masa jahiliyah, seorang memiliki hutang pada orang lain. Lalu orang yang berhutang berkata kepada si pemberi hutang, "Kau mendapatkan sekian dan sekian, asalkan kau memberikan tangguhan waktu untukku." Lalu ia beri tangguhan waktu pembayaran hutang. Bentuk riba pada masa jahiliyah ini contohnya adalah ketika ada seseorang penghutang yang harus membayar 100 dirham, namun ia baru bisa melunasinya tahun depan, maka ia dikenakan harus membayar sebesar 200 dirham. Nah, itu termasuk salah satu contoh dari riba nasyah. Selanjutnya itu ada riba fadl. Nah, riba fadl ini adalah penukaran barang dengan barang yang sejenis namun lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan seperti itu. Contohnya riba ini adalah padi ditukar dengan padi, emas ditukar dengan emas, ataupun beras ataupun semacamnya lah. Terkait dengan riba fadl ini, Ibnu Abbas tidak mengharamkannya karena sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya riba ada di nasyah. Riba nasyah tadi yang dianggap adalah riba. Maksud sabda Rasulullah ini adalah jika digunakan untuk barang yang berbeda jenisnya, maka nasyah diharamkan dan diperbolehkan memberi kelebihan seperti menjual biji gandum dengan gandum. Itulah hal-hal yang terkait dengan riba. Jangan sampai kita terlibat dalam praktik riba ini ya. Nah, selanjutnya itu ada riba yad. Riba yad ini merupakan hasil transaksi penukaran barang yang menghasilkan riba ataupun non riba. Namun serah terima barang yang dilibatkan dalam transaksi ini mengalami penundaan waktu. Hal ini biasanya terjadi dalam proses kredit kendaraan. Pembelian mobil tunai, contohnya itu pembelian mobil tunai akan dihargai 100 juta misalnya, tapi harganya menjadi 120 juta
saat membeli secara kredit dalam jangka waktu tertentu. Meskipun belum menyerahkan uang, dengan jumlah yang disepakati, si pembeli sudah bisa mendapatkan mobil. Kelebihan 20 jutanya dari harga pokok termasuk dari ribayat. Nah, itu merupakan contoh dari ribayat. Yang selanjutnya itu ada riba qard. Riba qard ini merupakan jenis riba yang berupa tambahan nilai dari pengembalian pokok utang dengan pembayaran dengan persyaratan dari pemberi utang. Contoh riba qard ini adalah pinjaman dari bank sebesar misalnya 200 juta. Harus dilunasi nasabah dengan tempo angsuran sekurangnya 12 bulan dengan bunga 5%. Nah, itu termasuk contoh dari riba qard ini ya. Baik, yang selanjutnya itu adalah cara menghindari diri dari riba. Yang pertama yaitu dengan memahami bahwa bahaya dari perbuatan riba itu sendiri. Riba itu kan haram. Di dalam Al-Quran terdapat pada surat An-Nisa ayat 161 telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran berupa siksaan yang pedih kepada seorang pemakan hasil riba karena uang tersebut diperoleh dengan praktik yang tidak baik ataupun haram. Yang kedua itu ada dengan cara memindahkan tabungan ke bank syariah. Ya, kita sebagai anak perbankan syariah mestinya punya lah kan rekening tabungan syariah. Dengan mempunyai rekening syariah, kita dapat menghindari riba, teman-teman, karena di bank syariah itu tidak ada yang namanya riba. Dengan mengalihkan tabungan tersebut, kita juga akan terhindarlah dari riba dan dapat menjadi salah satu cara dari menghindari riba. Nah, yang ketiga itu ada caranya selalu bersyukur. Kita ini kalau kata orang ya, riba itu merupakan uang hasil dari orang yang kurang bersyukur, orang yang kurang atas pendapatannya, maka ia pun melakukan riba, teman-teman. Itu merupakan orang yang tidak bersyukur. Nah, jadi kita ini harus selalu bersyukur apa yang dikasih oleh Allah. Kita harus selalu bersyukur. Janganlah melebih-lebihkan ataupun janganlah kita serakah. Jadi kita harus riba gitu. Jangan. Itu tidak baik, teman-teman. Baik, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Saya alihkan kepada materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan hadis-hadis riba. Yang pertama itu ada hadis dari Abdullah Rasulullah bersabda yang berbunyi ar-roba salah satu wasabun nababa. Artinya riba itu ada 73 pintu dari hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2275. Dan ada pula dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi ar-roba sabuhana huba aisaruha ayan kiharojal amanu. Nah, itu artinya riba itu ada 70 dosa. Yang paling ringan adalah seperti seorang menzinai ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2274. Itu terdapat hadis-hadis dalam riba yang sudah saya jelaskan. Jadi selanjutnya itu kaitannya dalam ekonomi sekarang. Jadi kaitannya itu hadis riba itu memiliki implikasi yang signifikan. Yang pertama itu ada hadis riba itu menekankan pentingnya memahami dan mengikuti prinsip-prinsip Islam dalam transaksi keuangan. Yang kedua itu hadis riba itu mempengaruhi bagaimana masyarakat Islam itu berinteraksi dengan sistem keuangan, contohnya dengan keuangan konvensional. Jadi yang umumnya itu konvensional itu kan berbasis bunga, Bang. Jadi yang syariah itu kan tidak berbasis bunga. Jadi yang ketiga itu ada hadis riba itu menekankan pentingnya kita itu menghindari prakteknya dengan praktek riba untuk menghindari krisis keuangan dan meningkatkan keseimbangan keuangan kita.